ke waktu kita melihat semakin banyak anak yang gandrung akan games digital. Apakah games digital itu baik untuk anak? Atau apakah sebaliknya games digital itu tidak baik untuk anak? Bagaimana itu persisnya? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya teman. Setiap minggu kami menampilkan topik baru di seputar parenting. Apa itu games digital? Games digital adalah permainan dengan sistem elektronik atau komputer. Games digital ada yang ditujukan untuk dimainkan oleh satu orang pemain tunggal. Ada juga yang ditujukan untuk bermain lebih dari satu pemain atau antar pemain. Games digital ada yang bersifat online atau interaktif. Ada juga yang bersifat tidak online. Sebenarnya, games digital seperti permainan lainnya, bahkan permainan di lapangan terbuka dapat mempunyai akibat yang baik atau sisi positif bagi anak. Tapi juga dapat mempunyai efek samping atau sifat negatif terhadap anak. Yuk kita bicarakan sisi positif dan sisi negatif dari games online itu. Sisi positif game digital. Apa saja akibat yang baik atau sisi positif yang diperoleh anak dari games digital? Kesatu, meningkatkan kemampuan anak untuk berpikir abstrak. Dalam banyak games digital, untuk meraih kemenangan dibutuhkan keterlibatan pemikiran abstrak dan tingkat tinggi. Kedua, melatih keterampilan memecahkan masalah dan menyusun taktik. Banyak games digital yang mendorong anak dalam waktu yang sangat terbatas untuk mampu memecahkan masalah atau teka-teki dengan cara-cara yang kreatif sekaligus menyusun taktik. Ketiga, melatih kemampuan motorik halus karena anak harus mengkoordinasikan dengan baik antara mata dengan gerakan tangannya. Misalnya dalam games digital yang mengandung permainan menembak dalam berbagai posisi tubuh. Keempat, membiasakan anak membuat perencanaan serta pengelolaan sumber daya dan logistik dengan baik. Ini terjadi dalam games digital yang menantang anak untuk meraih target tertentu dengan memakai sumber daya atau logistik yang sangat terbatas yang disediakan di dalam adegan-adegan games digital itu. Kelima, memampukan anak berpikir cepat dan tepat dalam situasi yang menekan atau mencekam. Misalnya, games digital yang menghadapkan anak dalam arena pertempuran yang sengit dan rumit. Keenam, mengembangkan keterampilan membaca dan matematika. Games
menuntut anak membaca untuk mendapatkan instruksi, mengikuti alur cerita game, dan mendapatkan informasi dari teks games. Selain itu, menggunakan keterampilan matematika penting untuk menang dalam banyak permainan yang melibatkan analisis kuantitatif serta mengelola sumber daya. Ketujuh, melatih kesabaran, ketekunan, dan kepercayaan diri anak dalam menghadapi tantangan. Games mendorong anak untuk terus-menerus mencoba permainan walaupun pernah mengalami kegagalan, hingga ia berhasil meraih hasil atau tingkat yang lebih baik lagi. Kedelapan, melatih konsentrasi dan daya ingat anak. Kesembilan, memungkinkan anak belajar tentang banyak hal secara menyenangkan, termasuk belajar berhitung, belajar mengenal arah, belajar membaca cepat, dan yang lainnya lagi. Juga belajar tentang sportivitas. Sisi negatif games digital. Apa saja akibat yang tidak baik atau sisi negatif yang dapat diperoleh anak dari games digital? Kesatu, anak menjadi kecanduan games digital, mengganggu konsentrasi maupun energinya untuk hal-hal lain termasuk pelajaran sekolah. Sebenarnya permainan apapun, bukan hanya games digital, kalau sudah berlebihan atau overdosis atau kecanduan, tidaklah baik. Perlu dibiasakan ada pembatasan. Dan perlu didorong juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain. Pembahasan lebih rinci tentang masalah games digital ini terdapat dalam video tutorial parenting kami yang lain. Kedua, anak dapat menyerap nilai-nilai yang buruk seperti kekerasan, balas dendam, licik, dan beberapa lagi yang lain. Hal ini tergantung pada jenis digital yang dimainkan anak. Kita tentu perlu mengenali games digital yang akan dimainkan anak. Games yang dapat menyebarkan nilai-nilai yang tidak baik tentu harus kita cegah agar tidak dimainkan oleh anak. Tentang kekerasan, kita perlu teliti. Bukan semua games digital yang menyajikan adegan tembak-menembak akan menyebarkan kekerasan. Kalau anak memainkan games digital yang menampilkan adegan polisi menembak penjahat, maka nilai yang dapat diserap anak bukanlah kekerasan, tapi semangat membela kebenaran dan semangat memerangi kejahatan. Ketiga, games digital dapat membuat anak menjadi terbiasa menyendiri dan kurang bergaul. Hal ini dapat terjadi bila anak memang tidak atau sangat kurang melakukan kegiatan-kegiatan lain yang membuatnya banyak berinteraksi dengan orang lain. Kita dapat mendorong anak untuk juga bergaul tanpa harus melarang sama sekali kegiatannya bermain games digital. Silakan lihat video kami yang berjudul Agar Anak Mau
dan berani bergaul. Keempat, games digital dapat membuat anak terkacaukan dalam membedakan antara kenyataan dan imajinasi atau fantasi. Ini tergantung jenis games yang dimainkan anak. Pelajarilah apa games yang dimainkan anak bisa sampai membuat anak terkacaukan dalam membedakan kenyataan dan imajinasi atau fantasi. Banyak kok video games yang justru memperkaya daya imajinasi anak tanpa menjadikan anak tak mampu melihat kenyataan. Daya imajinasi dibutuhkan dalam kehidupan. Silakan lihat ya video kami yang berjudul Meningkatkan Imajinasi dan Kreativitas Anak. Kelima, video games digital dapat berdampak buruk pada kesehatan anak. Misalnya, menimbulkan kerusakan pada mata dan obesitas atau kegemukan maupun kejang otot. Sekali lagi, tentu perlu kita mendorong anak untuk juga melakukan kegiatan lain, termasuk kegiatan yang membutuhkan banyak gerakan fisik. Dan ketika anak bermain games digital, kita perlu memastikan bahwa jarak pandang anak ke layar, posisi duduk, setelan kecerahan layar, dan durasi bermain semuanya dalam batas yang aman. Keenam, anak dapat menjadi korban kriminal, terbuai oleh rayuan para penjahat yang menyamar sebagai anak-anak dalam permainan games digital interaktif atau online. Ketika anak belum cukup umur untuk dilepas berselancar di dunia cyber atau internet, tentulah anak kita perlu dampingi ketika sedang berselancar. Lebih rinci tentang hal ini, lihat video kami yang berjudul Internet Baik atau Buruk untuk Anak. Itu dulu kawan. Terima kasih untuk perhatiannya. Bagaimana pengalaman dan pikiran kawan-kawan? Silahkan tulis ya di kolom komentar ini. Terima kasih banyak.